Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Anda bersama dengan keponakan Anda berada di sebuah kolam renang. Anda bermaksud mengajari keponakan Anda berenang. Sebelum Anda bersama dengan keponakan Anda berada di dalam air, Anda mengangkat tubuh keponakan Anda, dan Anda merasakan tubuhnya berat. Kemudian Anda bersama dengan keponakan Anda masuk ke dalam air dan mulai mengajarinya berenang. Kemudian pada saat Anda mulai mengajari keponakan Anda berenang, Anda mengangkat tubuh keponakan Anda di dalam air, dan Anda merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan bila dibandingkan jika Anda mengangkat tubuh keponakan Anda di luar kolam atau tidak lagi berada di dalam air. Nah, Anda bertanya, kenapa ya? Kenapa tubuh keponakan yang saya angkat di dalam air terasa lebih ringan jika tubuh keponakan ini saya angkat ketika berada di luar kolam atau ketika berada katakanlah di pinggir kolam? Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan gaya apung atau buoyancy, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut dengan gaya angkat. Gaya angkat, atau dalam istilah lain gaya apung atau buoyancy. Dalam hal ini kita mencoba menggunakan istilah gaya angkat saja, yang lebih sederhana. Jadi itulah yang menyebabkan tubuh keponakan Anda ketika Anda mencoba mengangkatnya di dalam air menjadi lebih ringan jika Anda angkat tubuh keponakan Anda ketika tidak lagi berada di dalam air. Jadi ketika Anda angkat di dalam air terasa lebih ringan. Kemudian ketika keluar dari kolam, berada di pinggir kolam katakanlah, dan Anda mencoba mengangkat tubuh keponakan Anda akan merasakan tubuh keponakan Anda berat. Tapi ketika berada di dalam kolam atau ketika berada di dalam air, di sebuah kolam, dan mengajarinya berenang dengan mengangkat tubuh keponakan Anda merasakan tubuh keponakan Anda menjadi lebih ringan ketika berada di dalam air, bila dibandingkan jika tubuh keponakan Anda diangkat di luar kolam. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya gaya angkat, atau yang disebut juga dengan gaya apung atau buoyancy. Nah, inilah mengapa kapal selam mainan yang berada di dasar bejana yang berisi air dapat dengan mudah saya angkat hanya dengan menggunakan penjepit dari tusuk sate. Nah, jadi di tusuk sate, kemudian saya mencoba mengangkat kapal selam dari dasar bejana. Kapal selam dapat dengan mudah saya angkat menuju ke permukaan hanya dengan menggunakan tusuk sate. Nah,
Ini disebabkan ya, adanya bantuan dari gaya angkat yang bekerja di dalam air. Jadi hanya dengan menggunakan tusuk sate, saya dapat dengan mudah mengangkat kapal selam mainan ini ya, dari dalam air. Hal yang berbeda jika saya mengangkat kapal selam mainan ini ketika berada di luar air ya. Nah, tidak mudah ya. Ketika kapal selam ini saya angkat saat berada di luar air ya. Nah, inilah mengapa ya, ketika ada kapal tenggelam ya, ada wacana untuk mengangkat kapal yang tenggelam. Kenapa? Karena kapal yang tenggelam dapat dengan mudah diangkat ya, memanfaatkan gaya angkat yang bekerja di dalam air ya. Nah, sehingga tidak dibutuhkan teknologi yang terlalu tinggi ya untuk mengangkat kapal yang tenggelam di dasar laut ya. Jadi dengan memanfaatkan gaya angkat, kita dapat dengan mudah mengangkat objek, katakanlah kapal yang tenggelam di dalam air ya, atau di dalam laut. Nah, untuk lebih mudahnya, sebelum kita lanjutkan dengan percobaan buah apel yang saya masukkan ke dalam air, di sini ada koin ya, ada koin. Nah, koin ini berat ya. Saat saya jatuhkan di luar bejana, kan bergerak cepat ya, atau berakselerasi cepat ya. Hal yang berbeda jika koin yang berat ini ya, saya jatuhkan di dalam air ya. Dari tayangan lambat Anda dapat menyaksikan ya, koin yang bergerak menuju dasar bejana ya, akan mengalami perlambatan. Hal yang berbeda jika koin saya jatuhkan di luar bejana ya. Nah, kenapa demikian? Ingat ya, hal ini disebabkan oleh adanya gaya angkat. Gaya angkat sama dengan gaya apung ya. Dan gaya apung disebut juga dengan buoyancy ya. Jadi ingat, apa yang menyebabkan perlambatan dari koin yang saya jatuhkan di dalam air? Hal ini disebabkan oleh adanya gaya angkat atau gaya apung atau buoyancy ya. Nah, sekarang kita melakukan percobaan menggunakan buah apel ya. Jadi ini ada buah apel. Buah apel memiliki massa ya, dengan berat sekian. Kemudian ketika saya masukkan ke dalam air ya, lebih dalam ya, nah ini seperti ada penolakan ya. Di permukaan saja ya, ketika saya celupkan buah apel, nah ini seperti ada penolakan yang mengarah ke atas ya. Jadi semakin dalam saya celupkan buah apel ya, itu saya merasakan ada penolakan yang besar di lengan saya ya, atau di jari saya ya, yang menekan buah apel menuju ke dasar bejana ya. Semakin dalam saya merasakan semakin besar tolakan ke atas ya, yang mengarah ke jari saya ya. Jadi ketika buah apel saya masukkan lebih dalam ya, dan saya merasakan adanya tolakan ke atas ya, yang bekerja pada jari saya ya. Jadi inilah mengapa ketika saya celupkan atau saya masukkan buah apel itu seperti ada penolakan ya. Jadi buah apel ini ya, cenderung untuk terus bergerak ke atas ya. Nah, ketika saya masukkan buah apel lebih dalam, saya merasakan adanya tolakan yang besar pula pada jari saya ya.
yang mengarah ke atas. Nah, ketika buah apel telah sampai ke dasar bejana, kemudian buah apel saya lepas. Nah, perhatikan ya. Itu ada tolakan yang mengarah ke atas ya. Jadi sekali lagi, ketika kita celup atau kita masukkan ya, buah apel seluruhnya menuju ke dasar bejana dan kemudian kita lepas ya, kita dapat melihat ya, buah apel dengan cepat bergerak menuju ke atas ya. Jadi pada saat saya masukkan buah apel ya, lebih dalam ke dasar bejana, saya merasakan di jari saya ini ada tolakan ya, yang mengarah ke atas ya. Dan ketika buah apel saya masukkan hingga ke dasar bejana dan kemudian saya lepas, kita dapat melihat buah apel dengan cepat menuju ke permukaan. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya angkat ya, gaya angkat yang sama dengan gaya apung atau disebut juga dengan buoyancy. Inilah yang mengakibatkan buah apel dapat dengan cepat ya, bergerak ke atas setelah saya lepas. Nah, percobaan ini disebut dengan prinsip Archimedes ya. Jadi pada suatu masa ada seorang ilmuwan Yunani ya. Jadi ilmuwan Yunani ini bernama Archimedes ya. Dan dia ditugaskan oleh seorang raja untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar sekali. Kemudian si raja juga menugaskan Archimedes ya, untuk menyelidiki keaslian dari mahkota raja ya. Jadi mahkota raja itu ya terbuat dari emas dan dia ditugasi untuk menyelidiki mahkota, keaslian emas di mahkota raja. Jadi Archimedes berpikir keras ya, kemudian dia menuju kamar mandi ya untuk mandi. Jadi kamar mandinya dilengkapi dengan bathtub atau bak mandi ya. Kemudian dia merendam tubuhnya ke dalam bak mandi dan dia mendapati ketika tubuhnya memasuki bak mandi yang berisi air ya, air di dalam bak mandi tumpah. Nah, disitulah muncul pernyataan ya, setiap objek yang direndam seluruhnya atau hanya sebagian dalam suatu fluida mengalami gaya angkat yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh objek. Nah, untuk lebih mudahnya ya, kata-kata sebahagian saya hilangkan, jadi hanya kata seluruh objek ya. Jadi dari pernyataan Archimedes yang menyatakan bahwa sebuah objek yang direndam seluruhnya atau hanya sebagian dalam sebuah fluida mengalami gaya angkat yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh objek. Nah, kata-kata sebahagian saya hilangkan agar lebih mudah ya. Jadi kita hanya mengacu pada seluruh bahagian dari objek yang direndam. Jadi pernyataan ini menjadi setiap objek yang direndam seluruhnya di dalam suatu fluida mengalami gaya angkat yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh objek. Jadi di sini kita menggunakan kata seluruhnya dan menghapus kata sebahagian agar lebih mudah dipahami. Dan kemudian di sini kata-kata fluida saya ganti dengan air agar lebih mudah ya. Jadi pernyataan ini menjadi setiap objek yang direndam seluruhnya dalam air mengalami gaya angkat yang sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek ya. Jadi kata-kata fluida di sini saya ganti dengan air agar lebih mudah dipahami. Sebagaimana percobaan yang saya lakukan menggunakan buah apel ya. Jadi ini ada bejana berisi air. Kemudian buah apel saya masukkan ke dalam bejana yang berisi air. Saya merasakan tolakan ke atas ini ya. Dan tolakan yang besar kuat di jari saya ya. Semakin dalam saya masukkan buah apel, saya merasakan tolakan yang besar ya, yang mengarah ke atas ya. Kemudian ketika buah apel saya lepas ya,
buah apel mengalami apa yang disebut dengan gaya angkat. Nah, jadi percobaan ini ya kemudian kita kaitkan ya dengan pernyataan dari Archimedes bahwa setiap objek yang direndam seluruhnya, jadi ini buah apel saya rendam seluruhnya, ya, kemudian ya, akan mengalami gaya angkat yang sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Namun pernyataan ini masih terlalu panjang. Ya. Saya mencoba menyederhanakannya menjadi dua pernyataan. Ya. Jadi dari pernyataan yang panjang ini, di mana setiap objek yang direndam seluruhnya, ini buah apel yang saya rendam seluruhnya ke dalam air, ya, mengalami gaya angkat. Ketika saya lepas tadi mengalami gaya angkat, buah apel bergerak dengan cepat menuju ke permukaan, ya, yang sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Nah, kemudian saya coba sederhanakan dengan membaginya menjadi dua pernyataan. Ya. Setiap objek yang direndam seluruhnya dalam air mengalami gaya angkat. Nah, itu tadi ya, yang menyebabkan buah apel ya, yang saya tekan menuju ke dasar dan saya lepas, kemudian naik ke permukaan. Nih, saya tekan menuju ke dasar, ya. Kemudian saya lepas, ya, dan naik ke permukaan. Ini disebut dengan gaya angkat, ya. Dia bekerja dari dasar bejana. Kemudian, ya, pernyataan ini saya bagi dua tadi. Ada setiap objek yang direndam seluruhnya dalam air mengalami gaya angkat. Kemudian ada gaya angkat yang sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Nah, itu. Tadi pernyataan yang pertama jelas ya. Ketika buah apel ini saya rendam seluruhnya, ini objek buah apel saya rendam seluruhnya ke dalam air, ya, akan mengalami gaya angkat. Ya, ini ya. Jadi buah apel dengan cepat bergerak menuju ke permukaan. Nah, di sini ada pernyataan berikutnya, ya. Gaya angkat sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Ya. Jadi nah, gitu ya. Jadi di sini ketika buah apel mengalami gaya angkat, nah gaya angkat itu sama besarnya dengan berat air, ya, yang dipindahkan oleh objek. Nah, kita ganti ke percobaan yang lain ya, di mana kita membuktikan ya, gaya angkat sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek ya. Nah, ini percobaan berikutnya ya. Ini ada volume air ya. 250 cc, 500 cc, 1000 cc, 1250 cc ya. Kemudian di sini ya kita berganti percobaan. Kalau tadi kan buah apel ya, buah apel itu massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan air. Akibatnya ya, buah apel mengapung ya, atau mengalami yang disebut dengan gaya angkat. Sekarang objeknya saya ganti dengan sabun ya. Sabun massa jenisnya ya, atau densitasnya lebih besar dibandingkan dengan air sehingga tenggelam ya. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa gaya angkat ya, sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Nah, itu ya. Jadi gaya angkat sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek.
Nah, saya punya gelas, ya. Kemudian ini sabun, ya. Kemudian, nah ini sabun saya celup ke dalam air, ya. Kemudian, ya, tentu sabun yang berat, ya, ketika berada di dalam air dia akan terasa ringan, ya. Nah, di sini karena sabun memiliki massa jenis yang besar dibandingkan dengan air, maka dia akan tenggelam, ya. Nah, jadi ketika saya tenggelamkan sabun ke dalam air, ya, nah, ketika sabun saya tenggelamkan ke dalam air, ya, kemudian ada fluida atau air yang dipindahkan, ya, dari objek sabun, dan ketika air, ya, yang dipindahkan oleh objek, ya, ketika kita ukur, ya, kita ukur ini beratnya, maka kita akan mengalami atau mendapati gaya angkat yang sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Jadi jika air yang berada dalam gelas ini saya ukur beratnya, kita akan mendapati pernyataan yang kedua, di mana gaya angkat, ya. Jadi gaya angkat dari sabun yang saya celupkan ke dalam air, ya, itu memiliki gaya angkat yang sama besar dengan berat air, ya. Ini berat air yang telah dipindahkan oleh objek sabun tadi, ya. Jadi sabun ini memindahkan air ke dalam gelas, dan ketika gelasnya yang berisi air ini, gelas yang berisi air ini saya ukur, ya, kita akan mendapati, ya, berat yang sama dengan gaya angkat. Nah, jadi pernyataannya menjadi gaya angkat sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek, ya. Jadi pernyataan Archimedes yang terlalu panjang, ya, itu kita sederhanakan, kita bagi dua, ya, di mana setiap objek yang direndam seluruhnya, ya, dalam air mengalami gaya angkat. Contohnya tadi buah apel, bisa juga dengan sabun, ya. Kemudian gaya angkat sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan oleh objek. Contohnya tadi sabun yang kita celupkan ke dalam air yang mengalami gaya angkat, dan gaya angkatnya itu sama besar dengan berat air, ya. Tadi saya pindahkan, ya. Jadi ketika saya celupkan sabun, ada air yang pindah ke dalam gelas, ya, dan, ya, berat air itu sama dengan gaya angkat dari air yang bekerja ketika sabun ini saya celupkan ke dalam bejana, ya. Nah, demikian juga dengan pernyataan sebahagian, ya. Jadi baik seluruh objek itu terendam di dalam air atau hanya sebagian, maka, ya, gaya angkatnya itu sama dengan, ya, berat air yang dipindahkan oleh objek. Jadi ketika air telah pindah ke dalam gelas dan gelasnya saya ukur beratnya, kita akan mendapati gaya angkat yang sama besarnya dengan berat air yang telah pindah ke dalam gelas, ya. Nah, ini, ya. Jadi karena rapat massa atau densitas dari sabun ini lebih besar dibandingkan dengan air, maka sabun tenggelam menuju ke dasar bejana, ya. Nah, di dalam air, ya, ini sabun dapat dengan mudah saya angkat, ya, hanya dengan menggunakan tusuk sate, ya. Dan ketika saya angkat, ya, nah, saya merasakan ada pengaruh gaya angkat, ya, atau gaya apung yang bekerja pada lengan saya, sehingga saya dapat dengan mudah mengangkat sabun yang berat, ya. Hal yang berbeda
jika saya mencoba mengangkat sabun ya, di luar bejana yang berisi air, saya merasakan berat ya. Namun ketika saya coba angkat sabun yang tenggelam di dalam dasar bejana, saya mendapati ya, sabun menjadi lebih ringan ya. Hal yang berbeda ya, saya dapati ketika saya mencoba mengangkat sabun di luar bejana yang berisi air, saya merasakan berat ya. Dan ketika sabun berada di dalam air, saya merasakan sabun menjadi lebih ringan. Nah, ini yang saya analogikan saat Anda mengangkat tubuh keponakan Anda ketika mengajari keponakan Anda berenang di dalam kolam ya. Nah, di sini kita merasakan ya, sabun ini seperti kehilangan berat. Saya merasakan sabun ini ringan ya. Ketika saya mencoba mengangkatnya di dalam air. Hal yang berbeda kalau saya coba mengangkatnya di luar bejana, saya merasakan hal yang berbeda ya. Sabun terasa lebih berat. Namun ketika sabun saya coba angkat di dalam air, saya merasakan sabun menjadi lebih ringan. Nah, berat sabun yang lebih ringan di dalam air ini dinamakan dengan berat semu ya, berat semu. Nah, objek ya, seperti kehilangan berat ketika berada di dalam air ya, dalam pengaruh gaya angkat ya. Dan ketika sabun saya coba angkat di luar bejana, saya merasakan ya, sabun berat. Namun ketika saya celupkan ke dalam air dan saya coba angkat ya, sabun yang tenggelam, cukup dengan tusuk sate, saya dapat dengan mudah mengangkat sabun. Saya merasakan sabun seperti kehilangan berat, dan ini disebut dengan berat semu, objek di dalam air ya. Jadi kehilangan berat dari sabun yang saya celup ke dalam air dan terasa lebih ringan ya, itu disebut dengan kehilangan berat. Dan dapat kita kuantifikasi ya, kehilangan berat itu sama dengan berat ketika berada di udara ya, berat objek ketika berada di udara dikurang dengan berat ketika objek berupa sabun berada di dalam air, sehingga kehilangan berat inilah ya, yang mengakibatkan kita dapat dengan mudah mengangkat sabun. Hal ini juga turut dibantu oleh gaya angkat atau buoyancy atau gaya apung yang bekerja dari dasar bejana, sehingga kita dapat dengan mudah mengangkat sabun untuk ke permukaan ya. Jadi ingat, kehilangan berat ya, di dalam air ya, kita kuantifikasi menjadi ya, berat ketika objek berada di udara dikurang dengan ketika objek berada di dalam air ya. Nah,
Nah, ini ya percobaan-percobaan yang telah kita lakukan dapat kita kuantifikasi ya. Sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu tadi apa itu gaya angkat atau gaya apung atau buoyancy. Itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Contohnya tadi ketika saya memasukkan sabun, ya, itu ada air yang pindah ke dalam gelas ini ya. Nah ini ada air yang pindah ke dalam gelas ya. Ketika sabun ya saya masukkan ke dalam bejana, kemudian ada air yang pindah ke dalam gelas, dan ketika gelas ini kita ukur beratnya, kita akan mendapati gaya angkat yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, tadi juga ada ya, kehilangan berat ketika objek tersebut berada di dalam air. Ya. Nah, jadi kehilangan berat itu sama dengan ya, berat sebenarnya dikurang dengan berat semu. Ya, nah, jadi berat semu itu apa tadi? Berat semu itu sama dengan ya, berat ketika objek berada di udara. Ya, berat ketika objek berada di udara dikurang dengan berat ketika objek berada di dalam air. Ya. Itu yang disebut dengan berat semu. Jadi kita merasakan ya, objek sabun ya terasa lebih ringan ketika berada di dalam air bila dibandingkan dengan ketika sabun berada di luar bejana ya. Jadi di dalam bejana terasa lebih ringan, di luar bejana terasa berat. Dan ini yang kita rasakan saat sabun kita masukkan ke dalam air, kita merasakan berat semu. Jadi di sini kita merasakan berat seperti hilang ya. Dan ketika kita kuantifikasi kehilangan berat itu sama dengan berat sebenarnya dikurang dengan berat semu. Jadi penjelasan saya sebelumnya terkait dengan kehilangan berat ketika objek berada di dalam air itu dinamakan dengan berat semu. Ya. Jadi saya merasakan ya, sabun ini terasa ringan ketika berada di dalam air bila dibandingkan sabun berada di luar bejana yang berisi air. Ya. Jadi kehilangan berat ya saat kita merasakan sabun terasa ringan di dalam air, atau tubuh keponakan Anda yang terasa ringan ketika Anda coba angkat di dalam air ya, itu sama dengan berat sebenarnya dikurang dengan berat semu. Nah, gaya angkat itu sendiri adalah kehilangan dari berat, sehingga ya, ini dapat kita buat semacam pernyataan kecil saja ya. Upward force ya atau gaya angkat itu sama dengan upward force. Ini untuk lebih mudah kita ingat ya. Jadi up ya, jadi ada gaya angkat tadi, contohnya tadi apel ya. Ini kita ganti dulu ya. Nah, ini apel ya yang mengalami gaya angkat ya ketika saya celupkan jauh ke dalam dasar bejana, kemudian tiba-tiba naik ya, apel mengalami gaya angkat ya, itu ini kita buat istilah yang lebih sederhana menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi upward force sama dengan upward force. Work itu adalah weight of liquid displaced. Ini untuk lebih mudah kita ingat ya. Jadi upward force atau gaya angkat itu sama dengan work ya. Up sama dengan work atau weight of liquid displaced. Artinya berat air yang dipindahkan ya. Jadi gaya angkat itu sama dengan berat air yang dipindahkan. Nah, secara matematis ya, berat itu ya sama dengan massa dikali dengan percepatan
gravitasi ya. Jadi ini terkait dengan hukum gerak Newton ya, di mana hukum gerak Newton F sama dengan M kali A. Nah, ketika gayanya bekerja secara vertikal, ada pengaruh gravitasi ya. Nah, contohnya tadi ya, koin. Koin memiliki densitas yang besar bila dibandingkan dengan air, maka koin akan mengalami akselerasi menuju ke bawah. Ketika koin dilepas di luar bejana, ya, dia akan berakselerasi lebih cepat. Namun, ketika koin kita jatuhkan ke dalam air, ya, dalam tayangan lambat, Anda akan dapat melihat bahwa koin mengalami perlambatan. Ya. Jadi akselerasinya tidak melaju dengan kecepatan yang tinggi. Ya. Nah, karena bergerak secara vertikal artinya ada pengaruh gravitasi, maka berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini ya D adalah density ya. Nah, density ya atau rho ya, itu sama dengan M per V. Kalau hanya massa maka menjadi ya, V dikali dengan rho atau densitas ya. V adalah volume ya, volume dari bejana yang berisi air ya. Jadi gaya angkat itu sama dengan ya, volume ya, volume air yang dipindahkan dikalikan dengan densitas air dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, itu secara matematis ya. Karena kita berbicara dengan penemuan ilmiah ya, dan ada langkah-langkah menuju ke penemuan itu ya, tahapan-tahapannya itu ya, kita kenal dengan sebutan metode ilmiah ya. Setelah kita menemukan permasalahannya, kemudian kita rumuskan, kita formulasikan ya, kemudian kita coba kuantifikasi secara matematis ya, di mana kita peroleh di sini ya, berat itu sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi karena bekerja secara vertikal ya. Kemudian densitas itu massa dibagi dengan volume, sementara massanya kalau hanya mengukur massa, maka massa sama dengan volume dikali dengan densitas, sehingga gaya angkat atau gaya apung atau buoyancy menjadi volume dari air yang dipindahkan dikalikan dengan densitas air dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, inilah ketika saya celupkan buah apel ya, dan kemudian naik tiba-tiba ke permukaan ya, buah apel mengalami apa yang disebut dengan upward force ya. Upward force adalah gaya angkat atau gaya apung ya, di mana untuk gaya angkat sendiri ya, itu berat di udara dikurang dengan berat di air ya. Nah, inilah mengapa kita merasakan adanya berat semu ya, di mana kita merasakan berat buah apel ketika berada di dalam air itu menjadi lebih ringan jika buah apel berada di udara atau berada di luar bejana ya. Sementara gaya angkat ya, itu tadi telah kita lakukan percobaan dengan menggunakan sabun ya, berat dari air yang dipindahkan, sehingga secara kuantifikasi ya, atau melalui perhitungan matematis kita peroleh ya, gaya angkat sama dengan volume ya, dari air yang dipindahkan dikali dengan densitas dari air dikali dengan percepatan gravitasi karena bekerja secara vertikal menuju ke pusat bumi ya. Nah, itu. Di sini ya, kita juga dapat melihat ya, sebelum buah apel dimasukkan ke dalam air, sini ada tanda ya, yang menandakan tinggi dari tinggi air dalam sebuah bejana. Nah, ketika ada ya, objek
dengan massa tertentu, dengan berat tertentu, kita masukkan ke dalam air, maka objek mengalami gaya angkat ya, yang sama dengan volume dari air yang dipindahkan ya, dikalikan dengan densitas air dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, itu disebut dengan gaya angkat atau gaya apung atau buoyancy. Jadi ada berbagai macam percobaan yang telah kita lakukan di mana kita mendapati bahwa ketika sabun tadi kita masukkan ke dalam air ya, atau tubuh keponakan yang kita angkat di dalam air, kita merasakan ya, seperti ada kehilangan berat ya. Jadi nah, berat sebenarnya dikurang berat semu, itulah yang menjadi kenapa ya si keponakan yang kita angkat di dalam air terasa oleh kita seperti kehilangan berat ya. Nah, si anak juga mengalami gaya angkat. Gaya angkat itu sama dengan kehilangan berat, dan gaya angkat itu sendiri ya, kalau kita kuantifikasi, berat di udara dikurang dengan berat di air. Nah, kemudian kita sampai pada kesimpulan bahwa gaya angkat itu sama dengan berat dari air yang dipindahkan ya. Nah, berat dari air yang dipindahkan itu apa? Berat adalah massa dikali percepatan gravitasi, dan air dalam bejana memiliki rapat massa yang disebut dengan densitas. Itulah kenapa tadi sabun ya, dengan rapat massa yang besar tenggelam di dalam air, sementara buah apel dengan rapat massa yang lebih kecil bila dibandingkan dengan air mengalami gaya angkat yang juga besar ya. Jadi secara matematis ya, kita kuantifikasi dan kita peroleh ya, bahwa gaya angkat itu sama dengan ya, volume air yang dipindahkan dikalikan dengan densitas air dikali dengan percepatan gravitasi ya. Nah, di sini saya memiliki tugas ya. Nah, ini tugas saya. Silakan dikerjakan dan kumpulkan ya. Jadi tugas yang pertama, adalah objek dengan massa 5 kg memindahkan 1000 cm3 air ketika terendam seluruhnya di dalam air. Temukan 1. Volume objek. 2. Berat semu dari objek di dalam air. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud berat semu dari objek yang mengapung? Pertanyaan yang ketiga, objek dengan berat 200 gram dalam air dan 170 gram saat terendam dalam air, coba hitung kehilangan berat objek, dan yang kedua gaya apung pada objek. Nah, silakan dikerjakan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, objek dengan massa 5 kg memindahkan 1000 cm3 air ketika terendam seluruhnya dalam air.
hitung volume objek. Yang kedua, berat semu dari objek di dalam air. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud berat semu dari objek yang mengapung? Nah, itu yang kita rasakan ketika saya mencoba mengangkat sabun di dalam air. Saya merasakan seperti kehilangan berat. Jika dibandingkan sabun saya angkat saat berada di udara atau di luar bejana. Kemudian pertanyaan yang ketiga, objek dengan berat 200 gram dalam air dan 170 gram saat terendam dalam air, itu yang pertama kehilangan berat objek, yang kedua gaya apung pada objek. Silakan dicatat ya, kemudian dijawab dan coba dikerjakan dan kemudian dikumpulkan. Baik, saya pikir demikian ya kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.